Desa Serowo ini luas wilayahnya 400 hektar. 400 hektar itu wilayah pemukimannya hanya 4 hektar. Jadi selebihnya itu adalah lahan tambak. Potensi yang ada di desa ini, penduduk kita dulu nelayan. Karena irigasi dari desa sampai ke Bengawan Solo itu 7 kilo dan itu tidak terawat, sehingga nelayan ini akhirnya gulung tikar. Ini historisnya Desa Serowo seperti itu. Karena biaya operasional nelayan ini terlalu besar daripada hasilnya, penduduk desa yang ada di Desa Serowo ini beralih profesi, yang dulunya nelayan menjadi pengrajin kerupuk. Nah, masalah tambak-tambak di sini kenapa kok dikelola oleh orang-orang di lain Serowo? Karena memang pada saat nelayan penduduk Serowo tidak berpikir untuk pengolahan tambak, sehingga seluruh perikanan tambak yang ada di Desa Serowo itu dikelola oleh orang di luar Desa Serowo, sehingga ada potensi desa ini dari nelayan menjadi pengrajin kerupuk. Pengrajin kerupuk ini kalau tidak salah mulai tahun 1990-an lah. Ketika nelayan kita sudah tidak produktif, ada alih potensi untuk pengembangan kerupuk ini. Pengrajin kerupuk ini kalau tidak salah sampai 50 pengrajin. 50 pengrajin ini kalau ditotal satu hari itu bisa 1 ton. Bahan bakunya dari ikan laut, dari paciran, dari blondok, dari meru, ini bahan bakunya. Oleh karena itu, karena pengrajin kerupuk ini selama ini ada di kampung-kampung, sehingga pengolahan kerupuknya ada di kampung, sehingga penjemurannya juga ada di kampung, sehingga kampung ini terasa kumuh karena penjemurannya ada yang di atas, ada yang di bawah. Di kampung-kampung itu mengganggu perjalanan lalu lintas kita. Oleh karena itu, pada tahun 2019 melalui rencana kerja jangka panjang, jangka menengah kita, ada tanah kas desa yang kita inisiatifi menjadi kawasan kampung kerupuk. Tanah kas desa ini kurang lebih 1,5 hektar. Dan kawasan kampung kerupuk inilah nanti yang akan menjadi pusat ekonomi pengrajin kerupuk. Karena pengrajin kerupuk kita itu 50 UKM, maka harus ada disediakan tempat-tempat 50. Nantinya itu yang kita sebut dengan kawasan kampung kerupuk. Master plan di situ ada 9 kegiatan, ada 9 gedung master plan yang ada di situ, mulai dari gedung logistik, gedung pengolahan ikannya, gedung produksi kerupuknya, kemudian ada gedung pemasarannya, gedung pelatihannya, sehingga besok kawasan kampung kerupuk itu menjadi satu kawasan ekonomi yang seluruh kegiatan ekonomi kerupuk itu ada di dalamnya. Sehingga tahun 2024-25 diharapkan 50 lokal kawasan kampung kerupuk ini sudah terselesaikan, sehingga ada peningkatan pendapatan asli desa kita, kawasan kampung kerupuk yang ada di Desa Serowo. Kemudian ada potensi lagi, masalah pembuatan pelet. Di sana sudah ada alat yang bantuan desa berdaya, kita sudah membuat pelet. Limbah ikan X pembuatan kerupuk ini akan kita jadikan pelet. Ini sudah kita inisiatifi, sudah bisa jalan. Hanya saja desa masih belum bisa membuat pelet yang terapung. Ini yang kita cari mitra supaya limbah pelet yang kita inisiatif ini menjadi limbah pelet yang terapung. Kalau limbah pelet bisa terapung, maka ini juga akan menjadi potensi yang ada di desa kita. Terkait dengan BUMDes, maka potensi desa ini diharapkan BUMDes yang akan melakukan roda perekonomian di desa. Jadi pelaku ekonomi desa itu harus BUMDes. Maka dari itu potensi-potensi yang di desa, termasuk kawasan kampung kerupuk, termasuk hasil produk daripada kerupuk, itu masuk di BUMDes. Maka BUMDes ini sekarang sudah mulai membangun legalitas hukumnya. Bahkan BUMDes ini di tahun 2022 harus punya keuntungan.
karena kerupuk-kerupuk yang sudah diproduk oleh desa kita itu PIRT-nya sudah ada, sertifikasi halalnya juga sudah ada, sehingga BUMDes sekarang itu kalau ada pameran maka dia akan memamerkan produk-produk unggulan kita. Oleh karena itu ke depan pelaku ekonomi di desa adalah BUMDes. Kita upayakan BUMDes ke depan bisa menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat di desa. Karena potensi di desa ini besar, maka pelaku ekonomi kita serahkan kepada BUMDes. Makanya pemerintah desa selalu setiap tahun ada anggaran untuk penyertaan modal untuk BUMDes. Termasuk pengembangan UMKM-nya juga harus kita anggarkan. Supaya apa? Supaya BUMDes kita ke depan bisa berjalan dengan baik dan bisa maju. Bahkan tidak menutup kemungkinan BUMDes ini harus punya mini market desa. Jadi produk-produk yang ada di desa kita nanti akan dipasarkan oleh BUMDes. Tentu saja ini juga angin besar bagi kita. Daerah sendiri juga mendorong untuk ekspor. Misalkan Bea Cukai, ada desa devisa. Ini juga mengarah kepada BUMDes agar melakukan eksporisasi. Saya kira itu terkait dengan latar belakang BUMDes. Kenapa BUMDes itu harus dibentuk di desa? Karena BUMDes nantinya akan menjadi pelaku ekonomi di desa, dan yang paling penting BUMDes bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Saya kira itu.